Halo semuanya, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang Google Slide. Nah, pada sebelumnya kita sudah membahas dua produk Google yang sangat bermanfaat dalam menunjang aktivitas kegiatan online. Dan ini juga bermanfaat sekali untuk para pustakawan. Nah, apalagi di tengah kondisi darurat seperti pandemi ini. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas produk Google ini sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan prima kepada pemustaka. Nah, pembahasan kali ini tentang Google Slide ini tentu saja memiliki beberapa manfaat, ya. Nah, sehingga saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya, mengapa kita perlu mempelajari tentang Google Slide, bahkan kalau bisa menguasai pembuatan slide secara online. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan mampu menyajikan informasi yang interaktif dan fleksibel, ya. Karena nanti kita akan lihat beberapa manfaat dari Google Slide dibandingkan PowerPoint, Microsoft Office, ya, bawaan Microsoft Office. Oke, yang kedua adalah mampu mengintegrasikan berbagai media ke dalam Google Slide. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena semakin banyak media atau konten yang kita buat itu kaya akan informasi dan memudahkan seseorang dalam belajar mempelajari objek yang sedang kita bahas, itu akan membuat uh, orang semakin meminati slide kita, ya. Oke, apa manfaatnya? Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, kita bahas dulu. Google Slide adalah aplikasi presentasi online yang memungkinkan seseorang membuat dan memformat presentasi serta bekerja bersama dengan orang lain. Jadi dia sama dengan Google Classroom memungkinkan sekali adanya kolaborasi yang terjadi. Nah, manfaat pertama adalah memudahkan kolaborasi dalam pembuatan konten. Ini akan memperkaya konten yang kita buat dalam satu slide, ya. Jikalau kita ada kekurangan dalam materi, kemudian ada kesalahan dalam misalnya penjelasan dan lain sebagainya, itu bisa dikoreksi atau diperbaiki dengan tim kita, ya, tim teaching ataupun juga tim dalam pembangunan konten. Nah, yang kedua adalah auto save file. Nah, tidak perlu diragukan lagi, produk Google ini sangat memudahkan kita karena tadi basisnya adalah cloud storage dan juga online, ya. Jadi jikalau pada saat kita membangun konten dan device kita itu trouble atau misalnya baterainya habis gitu, jangan khawatir, Google Slides akan secara otomatis mengupdate auto save-nya, ya. Jadi kapanpun ketika nanti misalnya device kalian sudah pulih kembali, sudah baterainya terisi misalnya begitu, kalian buka lagi Google Drive, kemudian cari Google Slide-nya, itu akan ada di pembahasan terakhir yang sebelum device kita error tadi atau baterainya habis. Yang terakhir adalah memudahkan publikasi informasi secara online. Nah, ya, ini sangat membantu pustakawan ya dalam memberikan pelayanan. Misalnya ada layanan bimbingan pemustaka atau ada layanan literasi informasi, sehingga untuk menyampaikan konten atau informasi mengenai misalnya di literasi informasi konten tentang penelusuran informasi di sumber-sumber online, kemudian di sumber-sumber terpercaya seperti apa sih, kemudian untuk menghindari informasi hoax seperti apa sih. Nah, kita bisa membangun konten tersebut menggunakan Google Slides. Nah, pembuatannya cukup mudah, kemudian fitur-fiturnya menarik juga. Yang paling menarik itu menurut saya adalah kolaborasi dengan platform lain yang bisa kita manfaatkan di Google Slide ini. Nah, dan yang paling mudah lagi adalah mempublikasikan ini. Jadi sangat cepat dan sangat mudah kita membagikan konten yang kita buat dari Google Slide. Sekarang kita masuk dalam pembuatan slide. Sama halnya dengan dua produk Google sebelumnya, kita harus punya akun Gmail, ya. Kemudian kita buka laman slide.google.com. Oke, ini adalah tampilannya, ya. Silakan klik bagian kosong di situ, atau kita buat presentasi baru. Nah, ini adalah tampilan di mana ketika kalian sudah mengklik halaman baru, ya, akan muncul satu halaman kosong gini, slide kosong. Kemudian di sisi posisi sebelah kanan
Yang paling kanan itu ada template atau tema yang bisa kita manfaatkan dalam pembuatan slide. Nah, perbedaannya lagi, jikalau kita menggunakan Microsoft Office PowerPoint, itu template-nya kaku biasanya. Nah, sedangkan di Google Slide ini punya beberapa pilihan template yang sederhana tapi elegan, ya. Ini menarik sekali untuk para presentator ya dalam membuat atau membangun PowerPoint-nya, slide-nya. Jadi bagaimana tetap sederhana tetapi mudah dan nyaman dibaca oleh para penikmat informasinya atau para peserta didiknya, seperti itu. Nah, memang tidak semua PowerPoint di Microsoft Office itu bagus ya, terutama bagi yang di bawah Office 2016 itu masih kaku untuk template-nya, pilihan template-nya. Jadi kalau dibandingkan dengan template di Google Slide masih menurut saya pribadi lebih elegan lah, lebih elegan walaupun sama-sama sederhana tapi lebih menarik begitu. Oke, selanjutnya informasi penting. Nah, sama halnya dengan membangun PowerPoint yang ada di PC kalian, ya. Jikalau kalian ingin menyimpan file tersebut, memberikan nama. Nah, kalau di Google Slide ini di awal itu kita sudah membuat judul dari file kita. Nah, silakan ubah nama atau memberikan nama file di bagian atas di samping logo Google Slide itu, ya. Karena ini akan memudahkan kita dalam pencarian slide di Google Drive. Jadi sewaktu-waktu kita ingin membuka lagi slide-nya, memperbaikinya atau mengeditnya gitu ya. Nah, kita tinggal buka Google Drive, kemudian ketikkan sesuai dengan judul file yang pernah kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan pengenalan tools. Oke. Menu pertama adalah menu file. Ya, di sini cukup banyak pilihannya dan ini hampir sama dengan yang ada di PowerPoint. Kita bisa membuat slide baru atau bisa juga mengimpor slide yang sudah kita buat sebelumnya di PC kita atau di device kita. Nah, yang menariknya hasil slide yang kita bangun itu bisa di-download dengan beberapa format, ya. Dengan beberapa ekstensi file, bisa dengan PowerPoint sendiri, bisa dalam bentuk PDF, dalam bentuk teks, atau bahkan dalam bentuk gambar. Nah, jadi tergantung lagi sama kreatornya, dia ingin save filenya dalam bentuk apa untuk dibagikan kepada orang lain, ya. Oke. Menu berikutnya adalah menu edit. Silakan klik edit. Nah, di sini untuk mengedit slide, misalnya ada salah, kemudian ada hal yang perlu kita perbaiki, ya, atau mungkin untuk mempercepat kerja kita bisa mengcopy kemudian ditempelkan ke slide selanjutnya. Itu di bagian menu edit. Nah, ada juga menu sisipkan. Tinggal klik aja sisipkan. Nah, di sini memungkinkan sekali dalam satu PowerPoint ya, dalam satu slide itu memuat banyak media. Bisa insert gambar, bisa insert audio, video, bahkan diagram dan bagan juga. Jadi semakin kaya konten yang kita bangun akan membuat pembaca atau peserta didik ataupun pemustaka yang membaca slide kita merasa puas karena informasi yang disajikan dalam slide kita sangat banyak, sangat variatif gitu, dan memudahkan mereka dalam menerima informasi yang disampaikan. Pengenalan tools berikutnya adalah menu format. Nah, sama halnya dengan PowerPoint juga, kita bisa mengatur kalimat ataupun kata di dalam setiap slide. Apakah mau rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa atur. Nah, kemudian ada menu slide lagi. Menu slide ini bisa menambahkan slide baru, kemudian kita untuk misalnya satu slide ini kita senang nih, daripada kita bangun konten baru,
lebih baik kita duplikasi aja slide-nya gitu. Nah, itu juga bisa duplikasikan aja slide-nya, kemudian tinggal hapus bagian yang tidak penting, kemudian kita edit kontennya untuk disesuaikan. Pada menu ini juga memudahkan kita jika ada bagian slide yang sebenarnya tidak penting, itu bisa kita hapus atau bahkan kita lewati saja. Menu berikutnya adalah menu atur. Ya, di pengaturan di sini kita bisa mengatur, misalnya ketika selesai kita membangun konten, ternyata sebenarnya slide ketiga ini harusnya ditempatkan di slide ketujuh, bukannya di slide ketiga begitu ya. Nah, kita bisa memindahkan slide tersebut. Nah, dengan cara klik menu atur, kemudian pindahkan, mau pindahkan ke depan atau dimundurkan. Nah, itu bebas kita mengaturnya, tetapi biasanya ini dilakukan ketika konten sudah selesai, sehingga struktur dari informasi yang ingin kita sampaikan itu sudah tertata sesuai dengan tahapan pemahaman gitu ya. Karena kalau kita menjelaskan informasi itu tidak sesuai dengan urutannya atau tidak sesuai dengan kompetensinya, maka nanti akan ada kesalahan ya, baik kecil maupun besar dalam mempraktekkan atau mengaplikasikan informasi yang disampaikan melalui slide-slide kita. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan di video berikutnya.